Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Egy Rudianto Putra, NIM 205 12 00 37. Dan ini Saya Saudari Jumarni dengan NIM 2051 20018. dan ini Dan saya Rika 205 12 0038. kami dari Universitas Islam Negeri Datuk Karama Palu, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas Ekonomi Syariah 1 semester 4. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mana judulnya ialah leasing syariah. Langsung saja kita ke definisinya, yaitu definisi atau pengertian leasing. Leasing atau sewa guna usaha pada awalnya dikenal di negara Amerika Serikat. Leasing dari asal kata leasing mempunyai arti menyewa, sedangkan dalam ekonomi Islam, leasing adalah ijarah yang berasal dari kata al-ajru yang mempunyai arti al-iwadhu atau ganti. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Talaq ayat 6, fa in arda'na lakum fa'atuhunnahu jurahunna, yang artinya kemudian jika mereka menyusahkan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Kemudian leasing terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama operating lease, yaitu suatu proses menyewa suatu barang hanya untuk mendapatkan manfaat barang yang disewanya, sedangkan barangnya itu sendiri tetap merupakan milik bagi pihak pemberi sewa. Kemudian yang kedua financial lease, yaitu suatu bentuk sewa di mana kepemilikan barang tersebut berpindah dari pihak pemberi sewa kepada penyewa. Jika di mana akhir sewa pihak penyewa tidak dapat mensewanya, barang tersebut tetap menjadi milik pemberi sewa atau perusahaan leasing. Akadnya tetap dianggap sebagai akad sewa, sedangkan jika pada masa akhir sewa pihak penyewa dapat melunasi angsurannya, maka barang tersebut menjadi milik penyewa. Kemudian langsung saja materi yang selanjutnya dibacakan oleh Saudari Jumarni. Saya persilakan kepada Saudari Jumarni. Selanjutnya elemen leasing syariah. Pertama, elemen leasing syariah. Kedua, pembiayaan perusahaan. Ketiga, penyediaan barang-barang modal. Keempat, pembayaran jangka waktu. Kelima, adanya nilai sisa yang disepakati. Keenam, adanya hak pilih. Ketujuh, pembayaran secara berkala. Kedelapan, adanya pihak leaser. Terakhir, atau yang kesembilan, adanya pihak lease. Selanjutnya, bagian C, dasar hukum leasing syariah. Leasing atau sewa guna usaha syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik dilakukan secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi, yang akan digunakan oleh penyewa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara angsuran revolusi industri. Leasing sewa atau sewa guna usaha syariah diatur di dalam Peraturan Ketua Badan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor 03/BL 2007 tentang kegiatan lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Kedua, Peraturan Ketua Badan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor 04/BL 2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Terakhir atau yang ketiga, Surat Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan nomor B/32 ke bawah. Lanjutannya B/323/2 SN/MUI/X 2007 tanggal 29 November tahun 2007 tentang pernyataan DSN
MUI atas peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Selanjutnya akan dibacakan kepada teman saya Rika. Selanjutnya, lesing syariah menganut asas-asas yang berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Berikut ini landasan hukum lesing syariah dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Quran surah Al-Zukhruf ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbika nahnu qasamna ba'dahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatil liyattakhidha ba'duhum ba'dun sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan kebahagiaan mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dan hadisnya yang pertama diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbekam kamu, kemudian berikanlah olehmu upah kepada tukang bekam itu. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua dari Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Perbedaan yang paling menonjol dari lesing syariah al-ijarah dengan lesing-lesing lainnya adalah dalam akadnya. Jika dalam lesing konvensional, aplikasi yang digunakan tentunya berbasis konvensional yang masih menggunakan sistem denda dan bunga yang tergolong ke dalam sistem riba. Sedangkan dalam lesing syariah al-ijarah, aplikasi yang digunakan sudah berbasis syariah dan berdasarkan syariat Islam, serta akad yang digunakan adalah akad mudharabah atau jual beli. Ya, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.